Lalu berhati, maksudnya tuh yang selalu suudon itu, yang apa, berburuk sangka gitu Pak Ustadz. Udah itu Bu. Ada lagi. Contohnya begini Pak Ustadz, kayak saya kan punya kakak, ya punya kakak kandung. Terus dia menikah sama istrinya kayak gitu. Cuma si istrinya dia selalu punya apa ya, seudon lah. Dia selalu berburuk sangka aja. Dikirain kalau kakak saya ngubungin saya atau saya ngubungin kakak saya, dia selalu dikirain ngomong-ngomong yang gak baik, dikirain menghancurkan rumah tangga dia kayak gitu. Terus dia kepanasan sendiri, marah-marah sendiri. Padahal kita sama kakak kita nggak ada ngomong yang jelek-jelek gitu Pak Ustadz. Bahkan dia pengennya dia tuh memutuskan silaturahmi kakak beradik kita gitu Pak Ustadz. Kan saya kasihan sama kakak saya, dia kan masa harus memutuskan tali hubungan keluarga gitu demi keluarga. Sedangkan saya sendirinya juga saya tidak ingin keluarga kakak saya hancur. Jadi bagaimana sih saya menyikapinya gitu Pak Ustadz? Apa saya terima dia memutuskan hubungan tali keluarga, atau bagaimana Pak Ustadz? Begitu pertanyaan. Sangat membingungkan Pak Ustadz, benar. Terima kasih. Ya, subhanallah. Ya memang itulah ya lika-liku kehidupan kita sebagai seorang manusia. Ya bahwasanya memang kita senantiasa apa tuh kalau dalam surah An-Nas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Kita suka dibisikin yang buruk-buruk tuh. Ya di dalam hati kita. Ya. Jadi gimana sikap kita ketika ada orang yang selalu suuzon kepada kita? Ya alhamdulillah. Yang pertama kalau kita udah ngelakuin yang benar, artinya ngelakuin benar, bahwasanya kalau tadi kan kasusnya kita dituduh kita dekat sama suami kakaknya, artinya kakaknya kakak kandung aku sendiri, kakaknya yang cowoknya tuh kakak kandung. Tapi istrinya selalu berpikiran buruk, dikirain apa ya, dia aku tuh maksud yang nggak benar, dikirain ini. Ya. Jadi ya bahwasanya yang pertama adalah tadi ketika kita memang sudah ngelakuin sesuatu yang benar, artinya kita memang nggak ngapa-ngapain. Ya itu, jadi itu bisa mungkin kita bisa berikan pengertian kepada kakak kita supaya ngomong kepada istrinya kalau kita nggak bisa ngomong langsung gitu. Biar suaminya yang ngomong bahwasanya kita emang nggak pernah ngapa-ngapain, nggak pernah ngomong yang jelek, nggak pernah ngasut apa dan sebagainya. Masalahnya dianya tuh terlalu keras. Ada suaminya ngomong kayak gitu, malah dikira dia sangat justru membenci saya. Dikirain kakak saya malah ngebela saya, dikirainnya kayak begitu Mbak Ustaz. Jadi keadaannya sekarang tuh kayak orang dia tidak boleh hubungan sama, disuruh putus sama kakak saya kayak gitu. Susah kayak gitu. Nah itulah. Ya, jadi salah satu dosa yang paling besar adalah memutuskan tali silaturahmi. Nah, ada orang-orang yang memang egois seperti itu. Dia merasa paling benar, ya dia merasa paling nggak bersalah, sehingga menuduh kita selalu salah. Ya, makanya ini sebenarnya kemarin kita sudah bahas, ya ada namanya penyakit hati. Ya orang yang suka hasut, ya berpikiran jelek, ya kepada kita, selalu suuzon. Nah ini harus dihindari sebenarnya. Ya padahal kan kita bisa komunikasi, ya kita bisa musyawarah, kita bisa ngobrol, ya setiap masalah kan kalau kita musyawarahkan, ya kita komunikasikan dengan baik, insya Allah ya pasti ada jalan keluarnya. Ya nggak selalu kita menuduh orang yang nggak baik, yang merasa diri kita paling baik.
Kita merasa diri kita paling benar, orang lain nggak benar, salah semua. Nah ini adalah sebenarnya penyakit hati, ya, yang memang seharusnya ini senantiasa kita bersihkan. Caranya kita jangan terlalu dekat ya, jangan terlalu Nah, iya. dia jangan Solusinya ngobrol tuh, banyak banget. apakah saya harus menurut keinginan kakak ipar saya, memutuskan kalau tali silaturahmi sama kakak saya supaya rumah tangga dia bahagia, ataukah saya bagaimana, saya tuh bingung. Jangan. Jadi kalau ibu masih punya orang tua, ya, atau orang yang lebih tua, ada paman, ya, atau ada bibi, pokoknya saudara ayah atau saudara ibu ketika misalkan orang tua kita udah nggak ada. Nah itu, atau istilahnya ada ustadz lah, orang yang kita hormatin, kita tuain, kita ngobrol masalah kita gitu, supaya istilahnya supaya tali silaturahim ini nggak putus, ya. Jadi bagaimana nanti bisa dinasehatin sama orang tua, sama orang yang kita tuakan, ya, ada penengah lah istilahnya, ya. Kalau dia memang tetap nggak mau, berarti memang hati dia yang udah Yang sekarang tuh kakak walaupun gimana pun dia kakak saya, walaupun istrinya dia nggak boleh, saya tetap nanya kabar gitu gimana, karena Iya, nggak dia apa-apa. tetap kakak saya. Iya kan, orang saudara. Iya. Jadi walaupun saya diblokir di semuanya juga, ya udah, yang penting saya apa yang dia tuduhkan itu nggak benar. Nggak benar. Itu aja. Walaupun dia kukuh sama tuduhannya itu, kayak Iya. gitu. Jadi udah biarin aja lah. Tak ikhlasin sama mungkin cobaan saya juga. Ya doain aja orang kayak gitu Bu, mudah-mudahan. Yang saya tuh kasihan sama kakak saya sendiri, Pak Ustadz, dia kan Ya, jadi tertekan dia. jadi serba salah, Serba ya, salah. posisinya. mau keluarga istrinya salah dia, mau ke istri keluarganya asalnya juga, jadi tuh padahal keluarga kan enggak. Sebenarnya dia sebagai istri juga salah. Terlalu menekan. Ya, Cuma jadi salahnya dia nggak mau salah. dia nggak denger omongan suami gitu. Yang namanya istri itu dia harus patuh dengerin apa kata suami. Ketika suaminya ngomong, orang nggak ada apa-apa, biasa-biasa aja, nggak ada yang dijelek-jelekan, nggak ada yang apa, baik kok. Nah itu sebenarnya dia harus mengerti. Artinya kan dia sebenarnya sudah punya jaminan, suaminya. Selama suaminya nggak ngapa-ngapain, selama suaminya nggak berbuat sesuatu yang jelek dan sebagainya, maka seharusnya dia udah percaya gitu dengan suaminya. Ya, jadi kalau dia tetap jelek-jelekin kita, nggak percaya sama kita, padahal suami udah jelasin, berarti dia ngelawan sebenarnya. Dia sampai saya kan ngomong, udah Kak, kalau kayak gitu kan kasihan anak kamu, kasih keluarga kamu, ya udah mending kita agak jauhan aja lah. Cuma kalau ngasih kabar ya silakan ngasih kabar, tapi jangan terlalu dekat aja. Takutnya tuh dia rumah tangganya dia kan kasihan juga. ya udah nggak apa-apa. Yang penting jangan putus silaturahim aja. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Pak Ustadz. Ya sama-sama Ibu.